Shalom jemaat Tuhan, welcome home pada ibadah online Gereja Mawar Sharon Magelang. Di sepanjang ibadah ini mari kita berperan aktif memuji memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan, serta meresponi setiap pesan Tuhan dari firman yang akan disampaikan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung dengan Anda dapat memfollow Instagram kami @gmsmagelang. Jika Bapak, Ibu, Saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, dan jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silahkan menghubungi kami di nomor WhatsApp di 081 0051 5771. Saya ulangi, 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, Anda dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan scan QR Code melalui dompet digital yang Anda miliki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Hati kami limpah dengan syukur dan hati kami terbuka. Saat ini kami boleh beribadah Tuhan, mari kiranya Engkau menyertai ibadah kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang baru, menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan, dari saat kami sebelum mendengarkan ibadah ini. Tuhan, Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Pengorbanan
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Amin Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat salibmu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk kasih sayangmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau layakkan kami jadi anak-Mu dan memanggil-Mu Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita kembali dipertemukan dalam anugerah Tuhan walaupun secara online, tapi tidak ada jarak memisahkan. Dan sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan, kita mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa menyebut hari ini, inilah tanda, inilah bukti bahwa kasih setiamu Kau tunjukkan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengecap melihat kebaikan kemurahan-Mu nyata benar dalam kehidupan kami. Tidak ada yang luput daripada-Mu ya Tuhan, atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Semua ada dalam kehendak-Mu yang mulia. Kau mengasihi kami. Terima kasih. Dan sebentar kami akan dengar firman. Perdengarkan suara berfirmanlah, bersabdalah bagi setiap kami umat-Mu, domba gembalaan-Mu. Dan pimpin tuntun kami ya Tuhan, berjalan di dalam rencana-Mu yang terbaik, yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita beroleh kasih karunia Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan Yesus, yaitu firman yang hidup itu dalam setiap kita. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan, sharing apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam setiap kita umat Tuhan, yaitu tentang kasih sesama ya, kasih sesama. Ini penting buat kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal, ketika kita sibuk melakukan segala sesuatu, pelayanan contohnya itu baik betul, tapi jangan lupakan yang satu sisi berikutnya secara horizontal. Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya, di dalam kasih kepada Dia dan kasih kepada sesama. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan kasih Tuhan, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan yang cukup seperti itu. Karena terlalu besar, terlalu amazing gitu. Jika kita hendak mengukurnya, saya ragu apakah kita benar-benar dapat mengukurnya. Karena kasih Tuhan itu panjang, sabar, besar, anugerahnya tak pernah menyerah dengan hidup kita. Dan kitab Wahyu itu bisa, Alkitab, setiap kitab dalam Alkitab itu menceritakan semua bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan tidak terkecuali juga kitab Wahyu, ya kan? Di kitab Wahyu ini ada banyak simbol-simbol yang mungkin membuat kita bingung. Ada nubuatan, ada surat-surat penggembalaan pada setiap jemaat-jemaat di sana juga. Dan ada simbol-simbol yang mungkin kita nggak mengerti, belum mengerti. 7 cawan, 7 sangkakala, 7 meterai dan sebagainya. Tapi tahukah itu semua adalah juga bukti bahwa kasih Tuhan, Dia tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Mengerindukan setiap manusia itu hidup berkenan kepada Dia, ya, tidak menurut kemauannya sendiri seperti itu. Sebab itu ada penghukuman tidak langsung, penghukuman yang terakhir ya, lautan api yang menyala, tapi ada melewati semuanya. Itu bukti bahwa Tuhan itu cinta. Dia tidak menyerah dengan kita. Dia mau, dia expect, punya pengharapan yang besar dalam kehidupan kita untuk kita mau menerima Dia, ya. Dan kembali tadi, bahkan satu orang hamba Tuhan, Rasul Yesus juga bahkan berdoa supaya kita semua dapat memahami tentang kasih Tuhan itu. Ada tertulis di dalam Efesus 3 ayat 18. Paulus ini menulis pada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lihat, Paulus menulis dengan kata betapa. Kata betapa itu nggak bisa detail seperti apa, karena itu mengatasi apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kata-katakan, bahkan betapa.
lebar, dalam, tinggi, dan luasnya. Seperti itu ya. Wow. Dan ada satu ayat juga yang supaya kita dapat mengerti betapa kita ini ada di hati Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 berkata demikian. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan kita ini keturunan Abraham secara rohani. Abraham itu disebut sahabat Allah. Ingat peristiwa Sodom dan Gomora mau dihukum, Tuhan tidak langsung serta-merta menghukumnya, tetapi dia menyampaikan itu kepada sahabatnya Abraham. Di situ ada tawar-menawar kan, karena di situ ada saudara dari Abraham, Lot namanya. Ya, lihat, bahkan Tuhan itu rela memberikan nyawanya melalui Yesus Kristus bagi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang terbesar. Tidak ada yang kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti yang Tuhan Yesus telah tunjukkan, lakukan bagi kita semua, engkau dan saya. Yang harusnya kita nggak layak, tapi Tuhan menahan hukuman yang harusnya kita layak menerimanya. Dan kita nggak layak menerimanya, tapi Tuhan mengaruniakannya justru, yaitu kasih karunia-Nya, keselamatan kekal bagi hidup kita. Ketika kita mau menerima dan percaya kepada Dia. Wow, itu sungguh luar biasa. Dan saya tadi memberikan pengantar sebuah kitab yang mungkin kita juga sulit, struggle dalam memahami setiap hikmat di dalamnya, kitab Wahyu. Tapi saya rindu untuk menceritakan kepada kita semua ada hikmat yang indah di dalamnya, yaitu di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, judulnya kepada jemaat di Efesus. Ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat pertama ini kalau kita renungkan, ini menunjukkan siapa? Ini simbol-simbol juga. Tahukah ini juga menunjukkan jati diri juru selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan, kekasih hati kita. Ya, ini firman dari Dia kepada kita semua. Ya, ini aja menunjukkan jati diri Yesus Kristus. Dia yang memegang ketujuh bintang, Dia yang berjalan-jalan di tengah-tengah tujuh kaki dian emas itu adalah Yesus sendiri. Next, ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, dan dia juga menuliskannya, ada surat ya kepada jemaat Efesus. Kalau kita belajar sedikit fakta tentang tujuan surat ini diberikan, ya, ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ini beberapa fakta yang saya gali, saya pelajari gitu di Efesus, tentang kota Efesus ini. Efesus itu adalah sebuah pelabuhan yang tersibuk di Asia pada waktu itu. Disebut juga bahkan sebagai kota cahaya Asia atau Lumen Asia. Bahkan Efesus ini juga menjadi titik temu 3 jalur utama perdagangan darat, ya, menjadi pintu gerbang Asia dan Eropa, seperti itu. Jadi ini maju sekali, ini strategis sekali Efesus itu. Tetapi di sana disayangkan, di sana juga menjadi pusat pemujaan Dewi Artemis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana menjadi sentra kehidupan seks bebas. Yang ironis sekali, di tempat itu justru diberikan suaka bagi para penjahat, ya, di dalam kawasan kuil Artemis tersebut di situ. Tapi ada indahnya juga, justru di tempat itulah menjadi pusat penginjilan pada masa itu. Ya. Nah, arti nama Efesus sendiri yang diinginkan, artinya Efesus itu yang diinginkan. Ya. Nah, tadi kita sudah pembacaan kita di ayat kedua. Ayat kedua dan ayat ketiga ini kurang lebih sama seperti itu. Bahasanya yang berbeda tapi
maksudnya artinya sama. Ayat yang ketiga kita baca, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini sebuah pujian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 2 dan 3 itu pujian kepada jemaat Efesus itu. Ya, pujian itu apa yang dipuji? Mereka hidup mengasihi Tuhan. Itu dia. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan oleh gereja di masa sekarang modern. Relevansinya juga dengan kehidupan kita. Kita juga nggak lupa untuk waktu-waktu beribadah. Kita menyediakan waktu sabat, ya, di dalam banyak hal hidup dalam ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Kita harus jaga itu dalam kekudusannya, dalam kebenaran, keadilan, kemurnian hati, menjaga hati, dan semua hidup mengejar yang terutama, perkenanan Tuhan. Itu jangan pernah dilupakan. Ya, ini menceritakan jemaat Efesus dan menceritakan kita juga. Bahkan ada apresiasi di situ ayat 2 dan 3. Pujian apa kira-kira pujiannya? Yang pertama, jemaat itu dipuji karena jemaat Efesus ini hidup punya semangat, ya, giat gitu, aktif dan suka bekerja keras, ya, aktif dalam pelayanan contohnya, aktif dalam kehidupan mereka dimanapun mereka tuh kelihatan gitu hidupnya ini produktif seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dengan kata lain Tuhan itu memuji, suka jemaat yang dinamis, yang antusias, yang passionate seperti itu. Bukan jemaat yang pasif, yang enggak produktif gitu, tapi jemaat ini giat, bekerja keras, ya. Dinamis, bukan jemaat yang beku, yang kaku, ya, yang dingin. Apalagi jemaat yang mati enggan, hidup pun tak mau. Bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Dan ini pujian kepada jemaat di Efesus. Biar pujian ini juga sama kita terima, ya, dari Tuhan sendiri. Kita dengar. Nah, yang kedua pujian apa? Yang kedua adalah Tuhan memuji jemaat ini karena ulet, ya, punya ketabahan hati dan kerelaan hati untuk menderita dan berkorban demi Kristus. Ditulis itu loh, ayat ketiga tadi kan, dan engkau tidak tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jemaat ini luar biasa dipuji. Inilah kasih kepada Tuhan, ya, inilah kasih kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Jemaat ini dipuji karena mereka serius dengan kehidupan imannya. Mereka punya komitmen di dalam hatinya, ya, mereka hidup menjaga kemurnian ajaran yang sudah mereka terima seperti itu. Bahkan mereka itu mewaspadai, sangat hati-hati dengan setiap pengajaran yang mereka terima, itu ya, di sekitar mereka. Pengajaran apa? Karena di situ juga ada pengajaran yang disampaikan, pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu seperti itu. Kasih Tuhan. Nah, kita lompat sejenak. Nanti saya kembali lagi ke ayat yang seterusnya, ayat ke-6. Di situ dikatakan seperti ini, ayat ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Nah, ada disebut nih seorang nama, ya, orang, yaitu Nikolaus. Ya, kalau kita belajar siapa sih Nikolaus ini, kok muncul namanya? Bahkan di situ ditulis Tuhan juga benci dengan Nikolaus, bahkan pengikut-pengikut Nikolaus ini. Nah, di Alkitab ada tertulis nama Nikolaus juga, orang yang dimaksud Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nikolaus ini adalah salah satu murid sesungguhnya yang dipilih untuk mengurus janda-janda, atau dipercayakan pada salah satu murid ini. Ada 7, tapi salah satunya Nikolaus ini, sebuah pelayanan sosial seperti itu, ya, dari kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 6 ayat 5 menceritakan hal ini, ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian tentang Nikolaus, ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas,
dan Nikolaus. Inilah dia. Nikolaus adalah satu dari 7 murid yang dipilih ya di antara kalangan jemaat untuk melayani pelayanan sosial, memperhatikan jemaat-jemaat, karena rasul-rasul waktu itu perlu fokus di dalam firman seperti itu ya. Tetapi tradisi Yahudi menyatakan, tradisi menulis ada cerita ya tentang Nikolaus ini, bahwa dia menyimpang daripada ajaran yang sehat. Dia menawarkan kekristenan itu kompromi seperti itu ya, dengan dunia, dengan dosa. Tidak apa-apa Kristen, tetapi hidupnya bebas seperti itu. Mereka bahkan menyembah berhala, dan kehidupan mereka hidup dalam perjinahan, percabulan. Seperti itu jemaat. Nah, tentang Nikolaus, apalagi yang kita bisa pelajari? Nikolaus ini ajarannya atau pahamnya itu di hidup kita sekarang modern itu liberal gitu ya. Liberal. Menganggap hidup dalam Kristen itu bebas melakukan apa saja. Karena tubuh ini akan hancur suatu saat, dan oleh anugerah Tuhan mengampuni segala dosa apapun yang pernah diperbuat. Jadi seperti itu enggak benar. Kita harus hidup itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan tubuh ini kita juga bertanggung jawab apa yang akan kita lakukan. Ya, bukan hanya sebatas siapa kita, tapi apa yang kita lakukan itu juga penting. Dua-duanya enggak bisa dipisahkan. Hati yang benar dan dengan hidup yang diubahkan itu pun juga dua-duanya perlu. Iman juga dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan juga mati sia-sia, kosong hakikatnya. Jadi dua-duanya perlu, dua-duanya penting seperti itu. Ya, inilah ajaran Nikolaus yang menurunkan nilai-nilai kekristenan. Ya, distandarkan, disamakan dengan dunia pada waktu itu, yang kompromi, yang hidup dalam dosa yang menuju kepada kebinasaan. Ya, seharusnya murid-murid itu menaikkan standar dunia di sekitarnya, yang mereka nggak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kirinya, itu harus dinaikkan ya standarnya sesuai dengan standar iman Kristen seperti itu. Bukan segala sesuatu boleh, tapi berguna. Itu juga harus kita pertimbangkan. Kalau boleh kita terus melakukan segala sesuatu gitu, enggak. Berguna enggak? Jadi berkat enggak buat sesama? Ya, memuliakan Tuhan enggak? Tetapi dalam waktu yang sama, apakah itu mendatangkan kebaikan buat orang-orang di kanan kiri kita, sesama kita? I think kita harus pertimbangkan hal yang demikian, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sehingga apa yang kita dapat ketika kita sampai di titik itu? Kembali ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita baca ya. Dari Wahyu 2, firman Tuhan berkata demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lihat, ini ada celaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada celaan. Setelah pujian ayat 2 dan ketiga yang luar biasa dipuji jemaat itu, ada 3. Tadi sudah saya sampaikan pujian jemaat hidupnya yang giat, yang bekerja keras, yang rela menderita ya untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan ya, semuanya itu. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, tapi ini kok celaan gitu. Celaan. Apa yang disebut kasih yang semula itu sih? Ya, pemahaman kita mungkin pemahaman kasih mula-mula itu ya kasih pertobatan, kasih ketika kita pertama kali mengenal Tuhan di jamaah Tuhan, wah kita on fire, menggebu-gebu, passionate, ya itu bagus. Ya, dalam hal itu jemaat Efesus dipuji loh, karena dia juga melakukannya, dia rela berkorban, rela menanggung seperti itu beban, karena orang kesabaran tadi loh, mereka sabar, menderita bahkan, ya kan, dengan mereka orang-orang yang tidak murni, tidak sepenuhnya hidup dalam ajaran Kristus seperti itu. Nah, tapi kita harus perhatikan yang satu ini juga. Kasih mula-mula itu sesungguhnya adalah kasih sesama. Karena kasih kepada Tuhan itu 2 ayat tadi sudah dijelaskan. Itu pujian Tuhan kepada mereka jemaat. Ya, itulah kasih kepada Tuhan. Karena kalau tidak kasih kepada Tuhan, mana mungkin buahnya itu seperti itu tadi yang sudah dipuji tadi ayat 2 dan 3. Itulah kasih pada Tuhan. Nah, ayat keempat ini dicela. Namun demikian aku mencela engkau karena kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya kasih yang semula itulah kasih sesama Bapak Ibu Saudara sekalian.
Walaupun kehidupan rohani kita seolah-olah wow gitu ya. Orang-orang terkesima, wih orang itu ya rohani banget, atau orang itu ya hidupnya dalam roh, ngeroh gitu. No. Harus balance. Harus mendarat juga ya. Sehingga itu bisa memenangkan hati, memenangkan hidup orang. Buah kita adalah buah pertobatan. Ya, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu, kata firman. Hendaklah kita bukan menjadi batu sandungan. Seolah-olah kita kasih kepada Tuhan, melakukan semuanya itu, tapi kita melupakan yang satu. Kita nggak peduli dengan orang-orang di kanan kiri kita. Kita cuek, ya kan? Kita lupakan mereka. Kita nggak menyapa hidup ramah dengan mereka, ya. Kita nggak memperhatikan mereka, orang-orang di kanan kiri kita, di sekeliling kita, ya, atau orang di rumah kita. Kita nggak urusin mereka. Kita nggak bertanggung jawab kepada mereka. Bagian yang harus kita berikan pada mereka, mereka nggak terima daripada hidup kita. Bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan rindu kasih kita utuh murni, ya. Bukan hanya benar kepada Dia, tapi juga kepada sesama. Allah Bapa kita sudah menunjukkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bukti Allah mengasihi kita, Dia memberikan, ada real putra yang tunggal satu-satunya diberikan, supaya kita beroleh bagian hidup yang kekal daripadanya. Nah, bukti sesungguhnya kasih kita untuk menyambut kasih ke Tuhan yang sudah ditunjukkan, dinyatakan, yang kita terima. Kita yang dahulu jauh, jadi sekarang dekat karena Yesus. Kita yang dahulu bukan umat, disebut umat, bahkan diangkat jadi anak-anak Allah. Sehingga kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Sebuah hubungan yang dekat, gak lagi jauh lagi. Dia sejauh doa. Kita gak perlu melakukan sesuatu, kita memanggil Dia Tuhan. Nah, Tuhan langsung mendengar karena Dia sejauh doa. Asalkan doa itu dimeteraikan di dalam namanya, di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang kita minta, Tuhan beri loh. Mintalah maka kamu akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu semua janji-janji Tuhan. Tapi jangan lupakan, ya, kita mengasihi Tuhan itu buktinya adalah kita mengasihi sesama kita. Itu harus dirasakan, keberadaan kita berdampak. Hidup kita ini sungguh-sungguh ada dampaknya seperti itu. Kalau kita berdampak ada dan tiada kita di satu tempat, nggak ngefek, something wrong dengan hidup orang percaya. Hidup kita, jika kita ada di sana. Jika kita ada di sebuah perusahaan, contohnya kita bekerja di marketplace, ada dan tiada kita di dalam sebuah company, perusahaan, tapi seperti nggak ada berkontribusi, nggak memberi nilai tambah, something wrong. Perhatikan. Saya berpikir kita harus ambil waktu untuk refleksi, untuk merenung, merefleksi diri maksud saya, merenung, ya. Sungguhnya aku di sini sudah jadi garam dan terang belum ya? Sesungguhnya aku di sini sudah memberi nilai tambah enggak ya di perusahaan, atau dibuat teman-teman kantor saya itu di kanan kiri, depan belakang, saya jadi garam terang enggak? Mereka merasakan manis enggak buah itu dalam hidup saya? Saya cukup orang yang helpful enggak buat mereka? Atau hanya saya enggak mau pedulikan mereka semua, saya kejar uang dan uang. Dan bukan kehendak Tuhan untuk kita menjadi kesaksian buat mereka. Karena sesungguhnya ada banyak orang di luar sana yang mencari jawaban. Dan tahukah kunci jawaban itu ada dalam hidup kita melalui kesaksian kita, melalui pengenalan kita akan Tuhan. Disitulah mereka menemukan kunci-kunci yang mereka butuhkan. Saya percaya Tuhan mau untuk kita berbicara dengan mereka, memberitakan kabar baik, menjadi kesaksian hidup kita, bukan sekedar kata-kata tapi lewat perbuatan nyata. Kalau mereka butuh bantuan, kita dengan rela, inisiatif, tanpa diminta, bahkan kita bisa memberikan lebih buat perusahaan, buat pemimpin, tanggung jawab kepada bos. 2 mil kan, panggilan Tuhan dalam hidup kita itu berjalan 2 mil loh. Bukan hanya cukup di mil pertama, job desk saja. Oke lah, pokoknya aku menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabku. Dah ini selesai sudah. Tapi kita berikan lebih, berjalan 2 mil.
Bahkan sebelum itu diminta, kita sudah berikan laporan itu. Itu excellent, itu luar biasa. Nah, kayak gitu-gitu, itu yang Tuhan mau. Dengan begitulah, orang-orang kan di sekeliling kita akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan padamu perkara besar. Dia akan memberikan kepada kita harta sesungguhnya yang menjadi bagian milik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi sebelum itu kita harus nyata. Kita ini bertanggung jawab. Kita ini dengan 1 talenta itu kita bertanggung jawab. Kita benar. Dengan hidup kita, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga dengan sesama. Ini gak bisa dilepaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Hidup kita ini jadi batu hidup, kata firman. Bukan batu sandungan. No. Ayo kita merenungkan sejenak. Apakah kita ini dengan Tuhan, wah doa berjam-jam gini. Gak ada yang salah dengan itu juga perlu. Ya kan? Kita juga tahu, cari kehendak Tuhan. Tell me what you want me to do. My Savior, my God. Engkau yang mempunyai hidupku, engkau yang berkuasa, engkau yang berdaulat. Beritahukan aku. Apa kehendak untuk aku lakukan hari ini, today, ya Tuhan. Tapi setelah itu keluar dari kamar doa, tetap kan kita ini ketemu dengan sesama kita. Manusia itu yang gak sempurna itu. Yang harusnya melalui kita menyempurnakan mereka. Menambahkan, melengkapkan yang kurang dalam hidup mereka. Pasangan suami istri juga seperti itu. Orang tua anak juga seperti itu. Menempatkan diri yang benar. Dan melakukan bagiannya dengan benar juga. Yang patut untuk mereka terima daripada kita. Kita berikan. Dan tidak menahannya. Kita harus let go. Gak apa-apa kok. Ya. Mengasihi. Melayani mereka. Haleluya. Ayat yang keempat tadi sudah ya. Ayat yang kelima. Sekarang. Sebab itu ingatlah. Nah ini diperingatkan setelah ada celaan itu tadi celaan aja sudah memperingatkan kita harusnya. Kalau kita ini tidak keras hati, ya tegar tengkuk. Celaan itu harus menyadarkan kita. Tapi ayat 5 ini kasih Tuhan juga. Namun demikian aku mencela engkau, ayat yang 4, yang 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, mari kita ketika kita mendengar seperti ini, jangan keraskan hati kita. Pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini firman juga berlaku buat kita semua, termasuk hamba Tuhan saya sendiri. Ini juga saya menjadi cermin ketika saya sharingkan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga terus bercermin seperti itu. Ya, hidup dalam pengajaran juga. Cara hidup saya juga harus benar dengan apa yang sudah ajaran ini diteruskan kepada Anda sekalian yang mendengarnya. Ya. Orang yang memiliki hati untuk Tuhan, pasti orang itu juga akan memiliki hati untuk sesamanya. Sebuah kebenaran, sebuah pernyataan yang tidak bisa kita pungkiri, bukan? Orang yang mengasihi Tuhan gak bisa tidak untuk mengasihi sesamanya. He will, dia akan juga mengasihi sesamanya, berkorban buat sesamanya. Ya kan? Punya komitmen dengan teman seperjanjiannya. Akan bayar harga sesuai dengan perjanjian, walaupun harus rugi, menanggung kerugian. Tapi dia menghargai hubungan. Hubungan itu lebih tinggi daripada sekedar konflik yang ada. Konflik kecil, konflik besar, tetaplah seseorang itu jika mengerti hal-hal ini. Orang yang punya hatinya itu beres dengan Tuhan, akan beres juga dengan sesamanya. Seperti itu. Akan beres dengan sesamanya. Tidak nyandung hidupnya, tapi menginspirasi. Memuliakan nama Tuhan. Nama yang disebut dalam hidupnya, diserukan dalam hidupnya. Satu ayat firman Tuhan lagi, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35.
Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya kan? Kembali lagi, kasih kepada sesama, saling mengasihi. Ya, perintah baru Tuhan itu saling mengasihi sesama. Bagaimana dengan perintah yang lama? Perintah yang lama itu apa? Kalau ada perintah baru? Perintah yang lama itu adalah firman Tuhan yang telah kita dengar sebelumnya. Firman Tuhan yang pernah kita dengar sebelumnya. Itu menjadi perintah. Ketetapan Allah, peraturan-peraturan. Kita harus juga hidup di dalamnya. Ya. Nah, perintah barunya yang barusan kita dengar, mengasihi sesama kita. Oke, selanjutnya, lalu apa ya yang harus kita lakukan? Solusi, aplikasinya apa dari perenungan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini? Yang pertama, bertobat, Bapak Ibu Saudara. Tadi ayat ke-5 sudah ada tersurat di situ. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Nah, ini kata ini menjadi aplikasi, menjadi solusi. Kita berkenan kepada Tuhan bukan sekedar siapa kita di hadapan Tuhan, tapi apa yang kita lakukan. Memang Tuhan lihat hati, ya kan? Hati yang benar, hati yang murni, hati yang tulus. Tapi kemudian sempurnakan dengan yang satu ini, transformasi hidup, perubahan hidup yang bisa dilihat oleh sesama kita. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah bertobat. Artinya apa bertobat? Berbalik dari jalan yang sedang mereka jalani saat ini, yang itu keliru atau salah, yang Tuhan tidak mau kita berjalan ke sana. Tapi yang Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia. Yesus itu sudah enak di surga sana bersama Bapaknya, tapi Dia rela turun. Dia tahu, Dia bergumul waktu di Getsemani itu, keringatnya mencucurkan darah, sebuah pergumulan yang sangat, karena Dia tahu apa yang akan dihadapi, penderitaan demi penderitaan, ya, aniayaan, semua kita tahu apa yang Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Semua itu dilakukannya buat kita. Lihat, Yesus turun, Dia pun menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya. Dia rela menanggung penderitaan semuanya itu. Sudah selesai. Wow. Apa yang belum selesai dalam hidup kita? Kalau kita masih bernafas, kalau kita masih bisa menyebut hari ini, artinya Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Selagi masih ada waktu untuk kita menyadari kesalahan, betapa dalamnya kita sudah jatuh, mari kita sama-sama bertobat. Ya, bertobat dari setiap perbuatan, perkataan, pikiran, motivasi yang salah dan keliru yang Tuhan tidak berkenan. Kita berbalik kembali, yuk sama-sama berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan itu banyak mau diintervensi oleh banyak orang. Ketika Dia mau menuju sebuah kota, sebuah desa, atau kemanapun Dia berjalan untuk memberitakan kabar baik, keselamatan, ya kan, Injil, ya kan. Banyak kali kan kita mendengar ya sebuah cerita bahwa Dia diintervensi oleh orang-orang yang membutuhkan jawaban, kuasa Tuhan, mujizat, pertolongan, ya kan. Banyak kali. Dan Yesus mau loh berhenti sejenak buat mereka, menolong mereka, memulihkan mereka, membebaskan mereka, melepaskan mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka, menyelamatkan mereka. Wow. Yang kedua apa? Berikutnya, jadilah teladan dalam perbuatan baik. Ya, setelah kita melakukan pertobatan, betapa dalamnya aku telah jatuh. Ya Tuhan, saudaraku yang satu itu, temanku yang satu itu minta waktu, mau cerita, tapi kok sampai sekarang sudah sekian lama
aku belum kasih waktu ya, aku belum mendengar ya, kasih telinga ya. Aduh, segera langsung hubungi dia, atur janjian kasih waktu, dan doakan dia. Disitulah orang itu akan beroleh kasih karunia Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mau dipakai Tuhan? Ya, mari kita bertobat melalui jalan yang sama ini. Setelah bertobat, yang kedua, jadilah teladan dalam perbuatan baik. Titus 2 ayat ke 7 berkata demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, dalam perkataan kita. Apa yang kita keluar. Ajarkan yang kamu lakukan, lakukan yang kamu ajarkan. Jadikan dirimu sendiri suatu teladan. Teladan apa? Dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Artinya kita menghidupi benar-benar apa yang kita yakini, sebuah kebenaran dalam batin ini, Bapak Ibu Saudara. Jika kita menyebut kita anak Tuhan, really, benarkah anak Tuhan? Tuhan itu mengasihi. God is love. Tuhan itu hakikatnya kasih. Tentu kita enggak menahan kebaikan buat seseorang sesama kita yang patut menerima yang jadi pada kita. Ya. Kejadian 4 ayat 7 masih poin yang kedua, jadi teladan dalam berbuat baik. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kisah Kain dan Habel kan? Ini, ya. Muka kita akan berseri ketika kita berbuat baik pada seorang demi seorang. Karena mereka melihat perbuatan baik dan mereka menerima suatu kebaikan. Dan mereka bersuka cita. Tetapi bukan hanya mereka yang bersuka cita, kita akan jauh lebih bersuka cita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena firman-Nya berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Yes. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Bukan hanya mereka yang bersuka cita, kita akan lebih kepenuhan berlimpah-limpah sukacita ketika kita melakukan kebenaran ini. Bisa dirasakan. Yang ketiga, aplikasi solusi dari perenungan firman Tuhan ini. Terima janji Tuhan. Terima janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang besar, yang mulia, yang harusnya kita nggak patut menerimanya, tapi inilah kasih karunia. Tuhan mengaruniakan kepada kita. Pada barang siapa yang taat menuruti perintah-perintahnya, kepada mereka diberikan, pada mereka Allah berkasih karunia. Ada janji Tuhan, ya, janji Tuhan. Ayat yang ke-7 dan 8, 7 ya, ayat terakhir di kitab Wahyu pasal 2. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Janji Tuhan, kalau kita menang, kalau kita hidup di dalam kebenaran ini, dalam kehendak Tuhan ini, bukan hanya kasih kepada dia, tapi Tuhan lebih penting, nyatakan. Karena Allah itu sudah hakikatnya kasih. Kita ini mau mengasihi Tuhan seperti apapun tidak bisa membalas kasihnya. Dia sempurna mengasihi kita. Tapi Tuhan mau kasih kita itu dilakukan juga kepada sesama kita. Ya. Dan ada upah, ada janji dari Tuhan ketika kita hidup dalam hukum yang terutama ini. Kasih pada Allah, tapi lebih juga jangan lupa kasih pada sesama. Janji itu adalah makan pohon buah, makan pohon kehidupan bagi mereka yang menang. Pohon kehidupan ini adalah lambang yang ada tertulis juga di kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24, di sana juga disebut tentang pohon kehidupan. Ya. Ada lambang immoralitas, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Hidup yang kekal. Kita baca ya, Kejadian 3 ayat 22 sampai 23.
Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia, Adam dan Hawa itu, dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, kita akan makan buah dari pohon kehidupan itu hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan. Ketika kita hidup dalam semua ini, hukum yang terutama ini, kasih pada Tuhan, kasih pada sesama, kasih semula ini kita nggak lupakan dan kita tinggalkan, apalagi maka janji itu kita terima. Ya, itu ada, kita beroleh persekutuan dengan Tuhan yang dinikmati oleh Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Ya, kita pun akan nikmati juga di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Saya berdoa biar kiranya pemberitaan firman Tuhan, sharing firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa yang terutama itu juga apa yang menjadi bagian kita itu bukan hanya sekedar ya kita memang akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, tubuh ini materinya dari debu tanah, akan kembali kepada tanah seperti semula, tapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tapi sebelum waktu itu datang, menghampiri dan kita tidak berkuasa atasnya, mari kita hidup dengan kasih juga kepada sesama. Itulah kehendak Tuhan. Itulah yang Dia kehendaki di dalam hidup kita, hidupmu, dan hidupku juga. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita ini akan menjadi kesaksian, batu hidup, bukan batu sandungan. Nama Tuhan dimuliakan, orang-orang beroleh kebaikan dalam kehidupan kita. Kasih karunia dari Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman kebenaran. Ya Tuhan, yang Tuhan sudah bentangkan, beritakan, perkatakan, sabdakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar kami hidup benar di hadapan-Mu, karena Engkau adalah sang kebenaran itu. Ya Tuhan, mampukan kami hidup di dalamnya. Terima kasih, Kau tidak pernah menyerah, Kau selalu mengingatkan kami. Bersyukur ya Tuhan. Terima kami mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Berjuta jiwa. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Nyanyikan sekali lagi. Berjuta jiwa, berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berdoa bersama, naikkan pujian ini. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Nyanyikan saudara, berjuta jiwa. Sadarkan diri, biar kita menyanyikan, telinga kita dengar. Berjuta jiwa
tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidup. Berjuta jiwa, berjuta jiwa, tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Kami mau melayani, mengasihi, melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi-Mu. Nyanyikan lagi, berseru melayani. Ku mau Tuhan melayani, mengasihi seorang demi seorang di kanan kiri kami ya Tuhan. Pasangan kami, anak kami, orang tua kami, sahabat kami, teman kami, pemimpin kami. Ya Tuhan, ku ingin melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi-Mu. Barang siapa memiliki hati untuk Tuhan, tidak bisa tidak dia untuk memiliki hati juga buat sesamanya. Karena Tuhan juga menunjukkan kepada kita dalam hidup kita, tidakkah kau rasakan kasih Tuhan? Kalau kita merasakan kasih Tuhan, apa yang kau buat? Menerimanya untuk dirimu sendiri, atau juga selanjutnya membagikannya buat sesama kita? Jemaat yang terkasih, firman Tuhan ini sederhana mungkin, tapi inilah yang terutama. Inilah hati Tuhan. Dia mau memakai hidupmu. Dia mau menyalurkan kasih-Nya yang melimpah-limpah itu melalui hidupmu. Berilah diri untuk melayani. Berilah dirimu untuk mengasihi. Jangan menyerah, karena Tuhan juga gak pernah menyerah dengan kita, bukan? Sampai hari ini dikasih kesempatan kita mendengar firman ini. Inilah bukti kasih Tuhan. Roh Kudus akan berkata-kata mengingatkan seorang demi seorang dalam hidupmu. Di dalam hatimu diingatkan seorang demi seorang. Dan Tuhan juga akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan buat mereka. Sebuah pelukan, sebuah ciuman, sebuah gift sederhana, sebuah perhatian, hal-hal yang kecil buat mereka. Sebuah kata-kata yang menguatkan, sebuah doa yang tulus dari hati. Lakukan, taat. Dan lihat apa yang akan Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. Melampaui apa yang bisa engkau pikirkan dan bayangkan. Wow. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami gak sempurna dalam kasih. Kami terus belajar. Ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Karena Engkau tinggal di dalam kami. I can do all things through Christ who give me strength. Dalam hal ini aku minta ya Tuhan, berdoa. Aku pun akan melakukannya. Kebenaran ini untuk mengasihi sesama, mengampuni mereka, orang yang bersalah kepada kami. Let go, buat apa ini? Menyimpan kepahitan. Aku gak mau, ini sudah cukup. Yang lalu aku gak mau, aku sekarang mau hidup bagimu. Menyelesaikan kehendak rencana, mampukan aku melakukan mengasihinya, melayani, mengampuni mereka. Dan memberi juga kasih perhatian apapun ya Tuhan, aku siap menjadi pelaku firman yang kuat.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang indah hari ini. Membuat hidup kami jadi bermakna, penuh arti. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita angkat tangan ke atas. Tuhan, hamba sebagai hamba-Mu berdoa memohon kepadamu, Allah yang kulayani sampai hari ini dan seumur hidupku. Biar sekiranya setiap tangan yang diangkat kepadamu, ulurkan tangan-Mu atas mereka ya Tuhan. Pegang setiap tangan itu dengan tangan kanan-Mu yang kuat itu. Dan tuntunlah mereka, bawa mereka untuk mengalami kepenuhan di dalam-Mu, untuk mengalami kepenuhan dalam janji-janji-Mu dalam hidup mereka yang telah mereka dengar. Untuk mereka memampukan juga melakukan kebenaran, kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di surga, rahmat-Nya, anugerah-Nya, melampaui segala akal pikiran itu tercurah dalam hidup kita. Terimalah kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyertai kita sampai di ujung hidup kita. Bahkan di dalam kekekalan pun Dia sudah ada di sana menanti kita. Biar kita setia dalam setiap kehendak firman-Nya. Terimalah juga, ketahuilah bahwa engkau tidak pernah sendiri. Tuhan sudah memberikan seorang penolong, yaitu Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai-mu, memampukan kita hidup di hadapan-Nya sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.